Sahabat channel pengetahuan kita, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan cerita legenda yang berjudul Asal Usul Danau Ranau, yang diambil dari cerita legenda daerah Lampung, Sumatera. Alkisah menyebutkan, pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur di tepi sebuah paya-paya atau yang disebut dengan rawa yang sangat luas, tinggallah seorang tetua adat. Paya-paya tersebut ditumbuhi oleh pohon-pohon reranau. Di samping itu, tumbuh pula sebatang pohon hara yang sangat besar. Di pohon ini banyak sekali burung-burung yang bersarang, dan di antaranya terdapat sepasang burung yang besar sekali dan menjadi pimpinan di antaranya. Mata pencaharian penduduk desa itu adalah mencari ikan serta bercocok tanam dengan berladang dan menggarap sawah. Karena suburnya daerah ini, banyak orang yang berdatangan dan bermukim serta mencari nafkah dengan bercocok tanam. Untuk itu, mereka membuka lahan-lahan baru yang masih subur. Namun, makin lama penduduk berladang sampai ke puncak-puncak bukit dan gunung-gunung, bahkan sampai ke hutan larangan. Mereka selalu berpindah-pindah, mencari lahan baru yang masih subur. Larangan serta aturan adat dalam berladang sudah tidak diindahkan lagi oleh sebagian besar penduduk. Mereka tidak mau lagi mendengar petuah yang diberikan oleh pemimpin adat. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penduduk semakin banyak dan kesibukan orang tua untuk mengasuh anak-anaknya makin meningkat. Akibatnya, anak-anak kurang diperhatikan sehingga mereka tidak hanya bermain, tetapi sudah mulai merusak lingkungan. Mereka mulai mengganggu burung-burung dan mengambil sarangnya di sekitar paya-paya dan yang hidup di pohon-pohon. Anak-anak ini menangkap burung dan mengambil sarangnya hanya untuk dijadikan permainan. Melihat keadaan ini, kedua burung besar itu menjadi sangat marah. Mereka mulai menyerang orang-orang yang lewat serta orang yang berada di dekat sarangnya. Nampaknya kedua burung besar itu melakukan protes atas gangguan terhadap kehidupannya. Penduduk mulai mencoba mengusir burung tersebut dengan jalan menebang pohon hara, namun tidak berhasil. Bahkan kedua burung itu menjadi semakin ganas. Beberapa orang sepakat untuk mengadukan berita ini pada tetua adat yang selama ini mereka lupakan dan memohon bantuannya untuk mengusir kedua burung tersebut.
Setelah berbincang-bincang dan mendapat petuah, mereka akhirnya pulang. Sementara itu, tetua adat memohon petunjuk dan kekuatan untuk memusnahkan kedua burung yang telah menyebabkan malapetaka bagi orang kampung. Setelah beberapa waktu, penduduk laki-laki dikumpulkan, dan pada hari yang telah ditentukan dengan pemimpin tetua adat, masyarakat beramai-ramai pergi ke tepi paya-paya. Tidak lama kemudian, kedua burung itu datang menyerang. Namun, tetua adat telah siap menghadapinya. Dengan mengerahkan segala kekuatan dan kesaktiannya, akhirnya tetua adat dapat mengusir kedua burung ganas itu. Kemudian atas petunjuk dari tetua adat, maka penduduk akhirnya berusaha untuk menebang pohon hara dan pohon reranau. Tetapi kedua pohon itu seolah memiliki kekuatan sehingga tidak mempan ditebang. Setelah tetua adat menancapkan kapaknya, barulah penduduk beramai-ramai dapat menebangnya. Pohon hara itu akhirnya tumbang juga. Dari pohon hara yang ditebang itu keluarlah mata air. Makin lama makin banyak, yang akhirnya menggenangi paya-paya tersebut. Kini terbentuklah sebuah danau yang besar dan indah yang disebut dengan Danau Ranau. Untuk menghormati jasa tetua adat, maka penduduk memberinya gelar dengan sebutan Singajuru, yang berarti pemimpin gagah, berani, dan bijaksana.